Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat senang ternak semua. Bertemu lagi, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara dalam memulai usaha ternak, khususnya ternak ayam. Mungkin ada sebagian orang yang dalam pikirannya ingin mencoba usaha ternak, tapi belum punya modal, terus belum punya pengalaman, apalagi pengetahuan tentang peternakan. Jadi mereka bingung antara maju atau mundur. Saya yakin pasti di luar sana banyak orang yang mengalami situasi seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi tips dalam memulai usaha peternakan. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita ingin memulai usaha ternak, yang pertama disiapkan adalah modal, kandang, peralatan. Terus apalagi? Yang pertama disiapkan bukan itu sebenarnya, teman-teman. Yang pertama disiapkan adalah mental, terus tekad yang kuat, dan juga modal nekat. Kenapa begitu? Karena ketika niat atau tekad setengah-setengah, nanti pasti akan mengalami gangguan kedepannya dalam memelihara ayam atau memelihara ternak-ternak kita. Karena apa? Usaha ternak itu beda dengan yang lain. Bedanya kalau usaha yang lain yang dipikirkan mungkin hanya pemasaran, terus kualitas produk, tapi beda kalau ternak yang dipikirkan lebih kompleks tentang kesehatan ternak lah, terus meminimalisir kematian, terus bagaimana cara agar target bobot ayam kita maksimal. Mungkin untuk pemula atau yang belum terjun ke dunia ternak, yang ia bayangkan pertama kali ketika ingin memulai usaha ternak adalah usahanya rumit, terus ribet dan susah. Apalagi yang dipikirkan modalnya begitu besar. Terus nanti kalau banyak yang mati gimana? Nah, makanya kenapa bagi saya sendiri modal yang pertama disiapkan adalah mental, terus niat, tekad yang kuat kalau menurut saya. Karena banyak di luar sana orang yang gagal dalam beternak karena mentalnya nggak kuat, niatnya setengah-setengah. Jadi sekali ia mengalami kerugian karena faktor penyakit mungkin, terus terkena virus, banyak yang mati, atau bobot ayam kurang maksimal, terus mengalami kerugian dan nggak mau ternak lagi. Nah, ini kan sayang sekali ya teman-teman. Itu modal yang pertama atau yang utama disiapkan. Terus untuk modal yang kedua adalah lahan. Lahan ini penting ya teman-teman, karena kalau usaha ternak pasti mendirikan kandang. Walaupun kandang sederhana atau seadanya pasti butuh lahan. Nah, saran saya kalau pengen usaha ternak, sediakan lahan punya sendiri, jadi gratis dan nggak usah nyewa. Nanti kalau misalkan nyewa, tambah modal lagi, apalagi perlu belajar, masih peternak pemula. Misal punya lahan ukuran 3x6, ya nggak masalah, itu aja dulu dipakai untuk mendirikan kandang. Nanti memulai dengan populasi sedikit sambil belajar dan mencari pengalaman. Karena mohon maaf ya teman-teman, banyak pemula yang gagal karena yang dipikirkan pertama kali adalah keuntungan yang besar. Mungkin melihat temennya atau melihat tetangganya ternak ayam populasi banyak sekali, panen untungnya banyak, jadi keinginan yang mendorong untuk usaha ternak adalah dapat keuntungan yang besar. Sebenarnya itu salah pemikiran seperti itu, karena peternakan itu butuh pengalaman, terus butuh belajar. Makanya memulailah beternak dari sedikit dulu sambil belajar bagaimana nanti mengantisipasi penyakit,
terus bagaimana supaya ayam kita sehat, terhindar dari penyakit, terus bagaimana mengelola atau manajemen kandang yang baik, karena semua itu berkaitan ya teman-teman, antara kesehatan ayam dengan kita bagaimana memanajemen kandang kita, kebersihan kandang, semua berkaitan. Jadi harus kita butuh belajar. Nah makanya mulai ternak itu dari sedikit dulu, misal 200 nggak masalah, atau 300. Nanti kedepannya kita akan tambah lagi populasi jika kita sudah mempunyai pengetahuan tentang peternakan walaupun cuma sedikit. Ketika kita sudah bisa sukses dalam berternak, maksudnya sukses di sini bukan keuntungan yang didapat besar atau populasi ayam kita besar ya teman-teman, tapi sukses di sini adalah ketika kita mulai ternak, kita memelihara ternak kita nggak ada yang sakit, terus nggak ada yang bobotnya kurang, bobot ayam bisa target. Nah itu yang dinamakan sukses dalam berternak. Karena apa? Ketika ayam sehat semua, nggak ada yang sakit, otomatis bobot ayam akan bagus, akan sesuai target yang kita inginkan. Selanjutnya apa? Ketika sudah sukses dalam pemeliharaan, tentu keuntungan juga akan mengikuti. Ayam sehat semua, terus bobot mencapai target maksimal, tentu ini akan menjadi keuntungan yang besar. Ketika kita sudah memanennya, syukur-syukur pas panen harga tinggi, tentunya ini menjadi keuntungan yang didapat semakin banyak. Terus ketika kita sudah dapat untung dari beternak, sedikit demi sedikit kita tambah populasi, yang tadinya 200 menjadi 400, yang tadinya 400 jadi 800 dan seterusnya. Jadi butuh waktu ya teman-teman. Jadi yang dibutuhkan peternak itu adalah pengalaman. Semakin banyak populasi, semakin bertambah pengalaman kita. Misal tadinya 200, pemelihara 200 kok sukses, bobot tercapai, keuntungan besar, yang mati sedikit. Nah itu sukses dalam beternak. Dan beternak itu butuh kesabaran ya teman-teman. Belum tentu kita belajar ternak sekali pemeliharaan sukses, mungkin cuman balik modal atau mengalami kerugian. Ya kita harus sabar, itu namanya proses. Makanya saya sarankan kalau mulai ternak itu dari populasi sedikit dulu sambil belajar. Misalkan nanti seandainya aja terjadi kerugian, mungkin kerugian cuma sedikit, masih bisa jalan lagi. Tapi kan kita sudah punya pengalaman, sakitnya karena apa, kerugiannya karena apa. Jadi kita bisa belajar, dan besok ketika kita mulai si kandang kita sudah bisa mengantisipasinya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, yang dibutuhkan dalam mulai usaha peternakan adalah satu, mental, niat dan tekad yang kuat. Terus yang kedua, lahan seadanya sambil belajar ya teman-teman. Gak usah lahannya harus luas, populasinya harus banyak, nggak perlu. Yang penting ada niat, tekad yang kuat. Terus yang ketiga, kandang juga nggak usah terlalu mewah, yang sederhana aja ya teman-teman. Terus seadanya, nggak usah besar, sesuai kemampuan kita. Populasi sedikit, yang penting bisa untuk belajar dan mendapat pengalaman. Terus yang keempat, modal atau uang itu sendiri untuk beli pakan, terus DOC, vitamin dan lain-lain. Kalau modal ini kan bisa diusahakan ya teman-teman. Makanya kalau beternak mulai dari sedikit, tentunya modal atau uang yang kita butuhkan juga sedikit. Terus itu tadi, seandainya terjadi kerugian juga nggak begitu besar, masih bisa berlanjut lagi. Beda kalau misalkan baru awal mulai usaha ternak, terus populasi banyak, modalnya besar, padahal minim pengetahuan, itu sangat beresiko. Nanti misal terjadi kerugian, nggak bisa balik modal, tentunya akan lanjut juga malas.
atau takut. Akhirnya apa? Berhenti dan gak mau ternak lagi. Oke ya teman-teman yang ingin mulai usaha ternak, semoga paham apa yang saya sampaikan. Jadi tidak usah bingung, tidak usah takut. Ketika sudah mempunyai keinginan, lanjutkan, gak masalah. Karena orang yang berhasil itu tidak instan, tapi butuh proses. Nah, proses ini yang harus dijalani dengan senang. Maka ketika hati senang, maka semua pekerjaan akan menjadi mudah. Makanya saya sering bilang ya, teman-teman, jadikan beternak itu sebagai hobi, bukan cuma sebuah usaha untuk menghasilkan uang. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.